Pernah nggak sih Anda merasa kalau iman itu ya gitu-gitu aja, sebatas rutinitas? Nah, dalam rangkuman kali ini kita akan kupas tuntas gimana aksi puasa pembangunan 2026 ini mengajak kita untuk mengubah iman. Bukan lagi sekedar perasaan di dalam hati, tapi jadi sebuah misi nyata yang benar-benar berdampak. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana perjalanan ini bisa mengubah cara kita beriman. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 langkah penting. Kita akan mulai dari akarnya. Lihat gimana iman itu bisa tumbuh, lalu berbuah, dan akhirnya buah itu siap untuk dibagikan ke dunia. Setiap langkah ini nyambung satu sama lain, jadi satu siklus yang utuh dan hidup. Pertama-tama kita lihat dulu ide besarnya. EOPP tahun ini itu menggeser fokus kita. Pertanyaannya bukan lagi, oke saya harus korbanin apa ya tahun ini, tapi lebih ke gimana caranya iman saya ini bisa jadi jawaban atas masalah-masalah di sekitar saya. Ini sebuah pergeseran dari yang tadinya kewajiban sekarang jadi sebuah panggilan. Jadi intinya tuh simple banget. Iman yang kita rasakan di dalam hati harus kelihatan di luar. Ini semacam undangan untuk mengubah doa-doa pribadi kita jadi tindakan yang nyata. Contohnya, ya sesederhana membantu tetangga yang lagi susah atau peduli sama lingkungan sekitar. Dari yang sifatnya internal jadi eksternal. Terus gimana caranya kita membangun misi ini? Jawabannya, semua dimulai dari dalam diri. Jadi sebelum kita bertindak keluar, kita perlu perkuat dulu fondasi spiritual kita. Nah, ada dua pilar utama di sini, doa dan puasa. Pilar yang pertama itu doa. Tapi ini bukan doa yang isinya cuma daftar permintaan ya. Materi APP ini menekankan kalau doa itu sebuah dialog. Sebuah momen di mana kita justru lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tujuannya supaya kita benar-benar paham kemana sih Tuhan mau mengarahkan kita dalam misi ini. Nah, ini nih yang sering banget jadi pertanyaan. Kalau puasa di masa prapaskah itu tujuannya apa sih? Apa cuma latihan buat disiplin diri aja, nahan lapar, nahan haus? Atau sebenarnya ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya? Dan disinilah letak perbedaannya yang menarik banget. APP 2026 ini mengajak kita untuk melihat puasa dari sudut pandang yang baru. Puasa bukan lagi cuma soal laku tobat pribadi. Puasa jadi sebuah alat, ya alat untuk membangun solidaritas. Jadi dengan kita merasakan sedikit aja kekurangan, kita diajak untuk bisa lebih berempati dan mengerti perjuangan mereka yang setiap hari hidup dalam kekurangan. Rasa empati yang kita tanam lewat puasa tadi, kemudian harus menemukan ekspresi nyatanya. Rasa solidaritas itu kan nggak bisa cuma disimpan di dalam hati ya, perlu diwujudkan dalam sebuah tindakan memberi yang tulus. Di bagian inilah kita akan menggali semangat memberi. Inspirasinya datang dari kisah yang luar biasa, dari komunitas Kristen perdana di Makedonia. Mereka ini kasih kita contoh gimana caranya memberi itu bisa jadi sebuah anugerah, bukan malah jadi beban. Coba lihat deh teladan mereka ini. Luar biasa kan? Poinnya bukan soal berapa banyak yang mereka kasih, tapi soal sikap hatinya. Pertama, mereka memberi padahal mereka sendiri lagi miskin banget. Kedua, mereka ngasihnya sukarela, nggak ada yang maksa. Dan yang paling penting, mereka memberi dengan sukacita. Nah, inilah yang mengubah donasi biasa jadi sebuah tindakan iman yang sejati. Dan sampailah kita pada konsep intinya, uang doa. Wah, gagasan ini kuat sekali. Artinya, uang yang kita kumpulkan dari hasil puasa dan pantang itu bukan sekedar donasi. Itu adalah doa kita yang berwujud materi. Sebuah persembahan yang lahir dari pengorbanan dan niat tulus. Tapi tunggu dulu, doa, puasa, dan derma itu semua baru persiapan, baru pemanasannya. Semua itu dimaksudkan untuk membawa kita ke puncak dari perjalanan ini, yaitu aksi dan perbuatan yang nyata. Dan inilah medan juang kita. Iman kita tuh nggak hidup di ruang hampa. Iman kita dipanggil untuk menjawab jeritan-jeritan nyata yang ada di dunia ini. Kesenjangan yang makin lebar, kemiskinan, sampai kerusakan lingkungan. Inilah ladang di mana iman kita harus ditanam dan bisa berbuah. Soal ini, kitab suci itu jelas banget. Surat Yakobus menegaskan dengan sangat kuat. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Jadi, pengakuan iman di mulut aja nggak cukup kalau nggak ada tindakan nyata yang menyertainya. Jadi poin krusialnya apa? Tindakan kita jadi bukti nyata dari iman kita. Ini adalah transformasi besar, dari iman yang pasif jadi iman yang aktif. Kita nggak lagi cuma jadi penonton, tapi kita jadi rekan kerja Tuhan untuk menghadirkan kebaikan dan pemulihan di dunia ini. Oke, sekarang yuk kita coba tarik benang merah dari semua ini. Kita satukan semua potongan puzzle-nya supaya kita bisa melihat gambaran utuh dari perjalanan dan misi kita. Bukan cuma selama masa prapaskah, tapi juga seterusnya.
Nah, slide ini merangkum alurnya dengan jelas banget kan? Setiap langkah itu mengalir secara logis ke langkah berikutnya, membentuk siklus iman yang hidup. Dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan lewat doa. Terus bergerak ke dalam diri untuk menumbuhkan empati lewat puasa. Lalu diekspresikan keluar lewat derma. Dan puncaknya adalah perbuatan nyata yang bisa mengubah keadaan. Dan kita akhiri rangkuman ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Pertanyaan ini bukan lagi soal teori, tapi soal praktek. Bukan lagi apa itu iman, tapi apa buah nyata dari iman saya tahun ini. Semoga perjalanan ini bisa jadi awal dari panen kebaikan yang melimpah dalam hidup kita semua.